sebelum saya menjelaskan apa sih itu paradigma sosiologi, saya akan menjelaskan beberapa pengertian paradigma menurut para ahli. Yang pertama dari Thomas Kuhn. Paradigma adalah sudut pandang yang pokok tentang hal-hal yang dipelajari oleh sebuah ilmu pengetahuan. Pemahaman secara sederhana, paradigma adalah pandangan seorang ilmuwan secara sederhana dalam memandang sebuah permasalahan. Yang kedua ada dari Robert Friedrich. Dia menyatakan paradigma yaitu sekumpulan nilai-nilai yang menjadi satu kemudian membentuk pola pikir seseorang sebagai sudut pandangnya dan membentuk citra secara subjektif terhadap sebuah realita sosial sehingga dapat menentukan cara dalam menghadapi realita tersebut. Yang ketiga ada dari Georg Ritzer. Artinya, paradigma adalah salah satu cara yang digunakan melalui pendekatan investigasi pada suatu objek yang digunakan sebagai sudut pandang serta mendesain pertanyaan atau sebuah refleksi yang sederhana. Di sini dapat kita simpulkan, paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan dan fenomena sosial. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Adapun jenis-jenis paradigma terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu nyata, ada di luar individu, di luar self, dan di luar subjek. Jadi, fakta sosial adalah sistem yang mengikat individu dan sifatnya memaksa, dan dia bersifat secara umum. Untuk ciri-ciri fakta sosial yaitu eksternal, refleksif, dan umum. Ruang lingkup teori dari paradigma fakta sosial yaitu sosiologi makro yang membahas tentang struktur dan sistem. Metodologi yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian yaitu interview atau kuesioner, histori, dan komparatif. Teknik yang dapat digunakan yaitu snowball sampling, saturation sampling, dan Histege sampling. Salah satu contoh dari paradigma fakta sosial adalah teori bunuh diri dari Emil Durkheim. Paradigma yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Paradigma ini berbicara mengenai perilaku seorang individu aktif yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri. Contoh dari definisi sosial ini adalah ketika seseorang melakukan sesuatu aktivitas, maka aktivitasnya tersebut terdapat sebuah tujuan, di mana tujuan ini mampu menciptakan, membentuk sebuah realitas sosial tersendiri. Terdapat 3 teori utama dalam paradigma definisi sosial, yaitu teori aksi sosial, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi, dan juga dramaturgi. Adapun ciri-ciri dari definisi sosial yaitu tindakan subjektif yang memiliki makna. Ruang lingkup teori dari paradigma definisi sosial ialah teori sosiologi mikro yang pokok bahasannya itu tentang perilaku individu dan interaksi individu. Metodologi dari paradigma definisi sosial yaitu menggunakan metodologi interview dan observasi. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah verbose sampling. Yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial, yaitu mengkaji tentang seperangkat dari sudut pandang hubungan individu dengan lingkungannya. Fokus utama paradigma ini pada hadiah atau penguatan rewards, yaitu menimbulkan perilaku yang diinginkan dari hukuman atau punishment yang mencegah perilaku yang tak diinginkan.
Jika tidak mendapat ganjaran atau hukuman yang tidak diharapkan, ia akan marah dan semakin besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan perlawanan dan hasil tingkah lakunya makin berharga bagi dirinya. Jika dapat ganjaran atau lebih, maka akan menunjukkan tingkah laku persetujuan dan hasil tingkah laku semakin berharga baginya. Ruang lingkup dari paradigma perilaku sosial adalah teori sosiologi mikro dan teori sosiologi meso. Metodologi yang digunakan yaitu interview dan observasi. Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu teknik snowball sampling dan Purpose sampling.